Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Zelka Aryando, NPM 2517051075. Saya dari kelas Ilmu Komputer B. Di sini saya akan membuat video sebagai UTS dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Baik, di sini untuk penjelasannya langsung saya mulai. Di sini arsitektur dan organisasi CPU 8 bit. Yang pertama, pengertian tentang CPU 8 bit. CPU atau Central Processing Unit merupakan otak dari sebuah komponen komputer yang bertugas mengolah data dan menjalankan instruksi program. CPU 8 bit adalah prosesor yang mampu memproses data sebanyak 8 bit dalam satu kali operasi. Karena terdiri dari 8 bit, maka CPU dapat merepresentasikan sekitar 256 kombinasi nilai, yaitu dari 0 sampai 255 untuk bilangan tak bertanda. Sebagai contoh, angka 5 direpresentasikan sebagai 0,00000101 dalam bentuk biner, sedangkan angka 10 direpresentasikan sebagai 00001010. CPU 8 bit banyak digunakan pada komputer generasi awal dan sistem embedded karena desainnya sederhana dan kebutuhan perangkat kerasnya relatif kecil. Kemudian fungsi CPU. Fungsi CPU bekerja menggunakan siklus yang disebut fetch, decode, dan execute. Tahap pertama adalah fetch, yang mana pada tahap ini CPU mengambil instruksi dari memori utama. Tahap kedua adalah decode. Setelah instruksi diambil, control unit menerjemahkan instruksi tersebut untuk mengetahui operasi apa yang harus dilakukan. Tahap ketiga adalah execute. Pada tahap ini, instruksi benar-benar dijalankan oleh CPU, misalnya melakukan penjumlahan, pemindahan data, atau percabangan program. Siklus ini berlangsung terus-menerus hingga program selesai dijalankan. Berikutnya, struktur CPU 8 bit. Secara umum, CPU terdiri dari 3 komponen utama, yaitu control unit atau CU, Arithmetic Logic Unit atau ALU, dan register. Komponen pertama adalah control unit atau unit kendali. Tugasnya adalah mengatur dan mengendalikan seluruh aktivitas CPU. Kemudian control unit menentukan instruksi mana yang harus diambil dari memori dan kapan instruksi tersebut harus dieksekusi. Komponen kedua adalah ALU atau Arithmetic Logic Unit. ALU bertugas melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan dan pengurangan, serta operasi logika seperti AND, OR, dan NOT. Komponen ketiga adalah register. Register merupakan tempat penyimpanan sementara yang berada di dalam CPU dan melakukan kecepatan akses sangat tinggi. Register digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses. Kemudian, set instruksi 8 bit. Set instruksi merupakan kumpulan perintah yang dapat dipahami dan dijalankan oleh CPU. Dalam CPU 8 bit, sederhana, instruksi biasanya terdiri dari dua bagian, yaitu opcode dan operand. Opcode menunjukkan jenis operasi yang akan dilakukan, sedangkan operand menunjukkan data atau alamat yang digunakan oleh instruksi tersebut. Sebagai contoh, opcode 0001 dapat digunakan untuk instruksi ADD, opcode 0010 untuk SUB, dan opcode 0011 untuk MOV. Misalnya, instruksi MOV 5 dapat direpresentasikan dalam bentuk biner sebagai 00110101, di mana 4 bit pertama merupakan opcode dan 4 bit berikutnya merupakan operand. Kemudian, selanjutnya penyajian data. Komputer
bekerja dengan menggunakan sistem bilangan biner. Semua data yang diproses CPU akan direpresentasikan dalam bentuk 0 dan 1. Data yang disimpan dapat berupa bilangan, karakter, ataupun alamat memori. Sebagai contoh, angka 15 dalam biner ditulis sebagai 00001111. Huruf A dalam kode ASCII memiliki nilai desimal 65 yang direpresentasikan sebagai 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 dalam bentuk biner. Dengan cara ini, CPU dapat mengolah berbagai jenis data menggunakan prinsip yang sama. Kemudian, mode pengalamatan. Mode pengalamatan adalah cara CPU memperoleh data yang diperlukan oleh suatu instruksi. Mode pertama adalah immediate addressing. Pada mode ini, data langsung ditulis dalam instruksi. Contohnya, MOV A 5 yang bernilai nilai 5 langsung dimasukkan ke register A. Kemudian mode 2 adalah direct addressing. Pada mode ini, instruksi berisi alamat memori tempat data berada. CPU akan membaca data dari alamat tersebut. Kemudian, mode ketiga adalah register addressing. Pada mode ini, data diambil dari register lain yang berada di dalam CPU. Kemudian, mode pengalamatan sangat penting karena menentukan bagaimana CPU mengakses data secara efisien. Berikutnya, organisasi memori. Memori digunakan untuk menyimpan program dan data yang akan diproses oleh CPU. Pada contoh CPU 8 bit sederhana dengan kapasitas 256 byte, memori dapat dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah area program yang menyimpan instruksi. Kemudian bagian kedua adalah area data yang digunakan untuk menyimpan variabel dan hasil proses. Kemudian bagian ketiga adalah stack yang digunakan untuk menyimpan alamat kembali saat pemanggilan subprogram atau data sementara lainnya. Pembagian memori seperti ini membantu CPU mengelola data dengan lebih terstruktur. Kemudian berikutnya, bus system. CPU berkomunikasi dengan memori dan perangkat lain melalui bus system. Bus system terdiri dari 3 jenis utama. Yang pertama adalah address bus yang digunakan untuk mengirim alamat memori yang akan diakses. Yang kedua adalah data bus yang digunakan untuk mengirim atau menerima data. Yang ketiga adalah control bus yang digunakan untuk mengirim sinyal kontrol seperti perintah baca atau tulis. Ketiga, bus ini bekerja secara bersamaan agar proses pertukaran data dapat berlangsung dengan cepat dan akurat. Kemudian, input-output. Input dan output atau I/O merupakan sarana komunikasi antara komputer dengan pengguna maupun perangkat eksternal. Perangkat input berfungsi memasukkan data ke dalam sistem seperti keyboard, mouse, dan scanner. Perangkat output berfungsi menampilkan hasil pengolahan data seperti monitor, printer, dan speaker. Sebagai contoh, saat pengguna menekan tombol pada keyboard, data dikirim ke CPU untuk diproses. Kemudian setelah diproses, hasilnya dapat ditampilkan pada monitor. Kemudian berikutnya sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi mengelola seluruh sumber daya komputer. Sistem operasi mengatur penggunaan memori, mengelola proses yang sedang berjalan, mengendalikan perangkat input dan output, serta menyediakan antarmuka bagi pengguna. Tanpa sistem operasi, pengguna akan sulit berinteraksi dengan perangkat keras komputer secara langsung. Contoh sistem operasi yang umum digunakan adalah Windows, Linux, dan DOS. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai CPU 8 bit. Di sini
saya akan memilih opsi nomor 4, yaitu text editor. Kemudian di sini opsi 2, add new file. Kemudian di sini saya akan memasukkan nama saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses input dari keyboard ini bisa ditampilkan pada layar monitor ini. Yang pertama, saat kita mengetikkan karakter pada komponen keyboard, komponen tersebut akan menangkap kode binar dari karakter tersebut. Kemudian keyboard di Logisim memiliki register internal yang menyimpan data karakter yang baru ditekan, serta pin indikator untuk memberitahu CPU bahwa ada data baru yang siap dibaca. Kemudian CPU mengambil data atau melakukan proses pengalamatan. CPU mengeksekusi instruksi dari ROM atau tempat penyimpanan program yang bertugas untuk mengecek atau membaca keyboard. Kemudian CPU mengirimkan alamat spesifik melalui address bus menuju komponen keyboard untuk mengaktifkannya. Kemudian data karakter dari keyboard kemudian dialirkan masuk ke dalam register internal Logisim 8-bit CPU melalui data bus. Kemudian setelah CPU menerima data ASCII dari keyboard, data tersebut tidak langsung lompat ke layar. CPU harus menaruhnya di memori yang terhubung dengan tampilan visual. Kemudian CPU akan mengirimkan data karakter tersebut bersama dengan alamat memori spesifik menuju RAM yang khusus untuk memetakan pixel atau karakter ke layar abu-abu yang ini pada sebelah kanan ini. Kemudian data akan ditampilkan pada layar. Komponen layar atau kotak abu-abu besar pada kanan ini akan menampilkan teks, yaitu yang saya ketikkan tadi, nama saya Zelka Ariando. Terus menerus membaca data yang ada di dalam data setelah menerima sinyal bus secara langsung dari CPU yang dikontrol oleh pin clock. Kemudian setelah data karakter tertulis di memori layar pada alamat yang sesuai, sirkuit internal dari komponen display tersebut akan menerjemahkan kode binar atau ASCII menjadi visual karakter teks yang bisa kita lihat. Kemudian di sini bisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang ALU. Pilih opsi 1. Nah, di sini saya akan memasukkan angka 1075 yang mana ini adalah 4 digit NPM terakhir saya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan kenapa hasilnya bisa seperti ini. Untuk yang pertama, saya memasukkan data 107 ke perangkat input atau keyboard yang terhubung ke CPU 8-bit. Nah, data tersebut diproses oleh init input dan dipisahkan menjadi dua operan yang akan digunakan oleh arithmetic logic unit atau ALU. Nah, operan pertama disimpan pada register A dengan nilai 10 heksadesimal. Lalu operan kedua disimpan pada register B dengan nilai 75 heksadesimal. Kemudian pada layar dapat dilihat bahwa register A memiliki nilai biner 0001 0000 yang setara dengan 10 heksadesimal. Sementara register B berisi nilai biner 0111 0101 yang setara dengan 75 heksadesimal. Kemudian setelah kedua operan berhasil dimuat ke dalam register,
ALU melakukan beberapa operasi logika dan aritmatika secara berurutan. Oke, untuk yang register A ini, nilai A-nya itu kan sama dengan 0001 0000. Jika dikonversikan itu sama dengan 10 heksadesimal. Register A ini berfungsi sebagai salah satu operan yang akan digunakan dalam seluruh operasi ALU atau Arithmetic Logic Unit. Kemudian yang B-nya ini nilai B-nya 0111 0101 atau dalam bentuk biner itu 75 heksadesimal. Nah, nilai B ini akan menjadi operan kedua yang digunakan dalam proses perhitungan dalam operasi. Kemudian yang N itu operasi pertama yang dilakukan oleh Arithmetic Logic Unit atau ALU. Pada operasi N ini, hasil akan bernilai 1 hanya jika kedua bit yang dibandingkan sama-sama bernilai 1. CPU membandingkan setiap bit pada register A dengan setiap bit pada register B. Karena hanya terdapat satu posisi bit yang bernilai 1 pada kedua operan secara bersamaan, maka hasilnya adalah 0001 0000, yaitu yang ada pada A, atau sekitar 10 heksadesimal dalam biner. Hasil ini menunjukkan bahwa operasi N digunakan untuk mencari kesamaan bit yang aktif pada kedua operan. Kemudian untuk yang OR, pada operasi OR, hasil akan bernilai 1 jika salah satu bit atau kedua bit bernilai 1. Ketika register A dan B dibandingkan menggunakan operasi OR, hampir seluruh bit yang aktif pada register B tetap dipertahankan. Oleh karena itu, hasil operasi OR adalah 01110101 atau 75 heksadesimal. Sama seperti nilai register B. Operasi OR ini sering digunakan untuk menggabungkan informasi dari dua operan. Kemudian selanjutnya untuk yang operasi XOR, pada operasi ini hasil akan bernilai 1 jika kedua bit yang dibandingkan berbeda dan akan bernilai 0 jika kedua bit sama. Setelah dibandingkan seluruh bit pada register A dan B, diperoleh hasil 0, 1, 1, 0, 01, 01 atau 65 heksadesimal. Hasil ini menunjukkan posisi bit yang berbeda antara kedua operan. Kemudian untuk yang NOR, NOR merupakan kebalikan atau negasi dari operasi OR. Langkah pertama, ALU melakukan operasi OR sehingga diperoleh hasil 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Kemudian seluruh bit hasil tersebut dibalik, yaitu bit 1 menjadi 0 dan bit 0 menjadi 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 atau 8A heksadesimal. Nah, operasi NOR ini banyak digunakan dalam rangkaian digital karena dapat digunakan untuk membentuk berbagai fungsi logika lainnya. Kemudian di sini berikutnya operasi ADD. Pada tahap ini nilai register A dan B dijumlahkan secara biner. Register A memiliki nilai 10 heksadesimal, sedangkan B memiliki nilai 75 heksadesimal. Sehingga hasil penjumlahannya adalah 85 heksadesimal. Yang dalam bentuk biner akan ditampilkan 1, 0, 0, 0, 01, 01, 85 heksadesimal. Proses ini dilakukan oleh rangkaian adder yang terdapat di dalam ALU. Operasi ADD merupakan salah satu fungsi utama dari CPU karena digunakan hampir pada semua proses komputasi. Kemudian yang terakhir SUB. Pada operasi ini ALU melakukan pengurangan antara operan A dan operan B.
Karena nilai A lebih kecil daripada B, maka hasil pengurangannya bernilai negatif. Komputer tidak menyimpan bilangan negatif menggunakan tanda minus seperti manusia, tetapi menggunakan metode yang disebut to complement. Oleh karena itu, hasil yang muncul adalah 1001 1011 atau 9B heksadesimal. Kemudian nilai tersebut merupakan representasi biner dari hasil pengurangan negatif dalam sistem to complement yang digunakan oleh prosesor. Baik, selanjutnya sini saya sudah membuat contoh program sederhana dalam bahasa assembly. Di sini ada PC atau program counter. Komponen ini berfungsi sebagai penunjuk jalan. Tugasnya adalah memegang alamat memori mana yang akan dieksekusi selanjutnya. Kemudian ada IR atau Instruction Register. Fungsinya adalah ketika CPU mengambil kode dari RAM, misalnya mengambil angka 520, angka tersebut akan ditaruh di dalam kotak ini terlebih dahulu untuk diterjemahkan. Kemudian ada address register atau ID. Komponen ini berfungsi untuk mencatat alamat memori tujuan yang sedang diakses oleh CPU, baik untuk mengambil data ataupun menyimpan data. Kemudian ada akumulator. Akumulator ini adalah register utama di dalam CPU yang digunakan untuk menyimpan data sementara dan hasil aritmatika maupun logika. Kemudian untuk bagaimana proses program dari awal sampai akhir, itu yang pertama tahap persiapan dari nilai awal. Sebelum hitungan dimulai, CPU akan menyiapkan variabel di dalam memori RAM agar hitungannya akurat, sehingga proses dimulai pada alamat memori 00. CPU mengambil angka 0 dari alamat memori 20, lalu memasukkannya ke dalam komponen bernama akumulator. Setelah itu, pada alamat 01, CPU menyimpan angka 0 tersebut ke dalam alamat memori 16 yang diberi nama sum. Langkah ini bertujuan untuk mengosongkan atau memastikan total hitungan awal dimulai dari angka 0. Selanjutnya pada alamat 02, CPU mengambil angka 1 yang berada di dalam memori 18, lalu memasukkannya ke dalam akumulator. Pada alamat 03, CPU memindahkan angka 1 tersebut ke dalam alamat memori 17 yang diberi nama variabel count. Variabel ini bertindak sebagai penghitung yang nilainya akan terus naik. Kemudian tahap perulangan dan perhitungan utama. Nah, setelah persiapan selesai, CPU memasuki area perulangan yang dimulai dari alamat 04. Bagian ini dinamakan block loop. Disinilah inti matematika program ini terjadi dan diulang-ulang. Yang pertama, proses penjumlahan. CPU akan mengambil nilai total sementara yang ada di dalam variabel sum, lalu menambahkannya dengan nilai yang ada di dalam variabel count. Hasil penjumlahan terbaru ini kemudian disimpan kembali ke dalam variabel sum. Kemudian proses menaikkan hitungan. Setelah menjumlahkan, CPU mengambil nilai variabel count saat itu, menambahkannya dengan angka 1 dan menyimpan kembali hasilnya ke dalam variabel count. Dengan begitu, nilai variabel count terus bertambah besar di setiap putaran. Kemudian proses pemeriksaan kondisi. Di tahap ini, CPU kemudian akan mengambil angka 5 dari alamat memori 19 dan menguranginya dengan nilai variabel count terbaru. Hasil pengurangan ini diperiksa pada alamat 12 menggunakan perintah branch on positive atau BRP. Nah, selama hasil pengurangan tersebut bernilai positif atau 0, CPU akan dipaksa untuk melompat kembali ke alamat 04 untuk mengulangi proses di atas. Nah, perputaran ini terjadi secara berturut-turut.
Pada putaran pertama, variabel sum menjadi 1 dan variabel count naik menjadi 2. Hasil pemeriksaan adalah 5 dikurangi 2, yaitu 3 positif, sehingga program melompat kembali ke atas. Pada putaran kedua, variabel sum menjadi 3 dan variabel count naik menjadi 3, sehingga hasil pemeriksaan adalah 5 dikurangi 3, yaitu 2 positif, sehingga program melompat kembali. Pada putaran ketiga, variabel sum menjadi 6 dan variabel count naik menjadi 4. Hasil pemeriksaan adalah 5 dikurangi 4, yaitu 1 positif, sehingga program melompat kembali. Kemudian pada putaran keempat, variabel sum menjadi 10 dan variabel count naik menjadi 5. Hasil pemeriksaan adalah 5 dikurangi 5, yaitu 0. Karena sistem menganggap 0 sebagai nilai positif, maka program tetap melompat kembali ke atas untuk putaran terakhir. Kemudian pada putaran kelima atau putaran terakhir, variabel sum menjadi 15 dan variabel count naik menjadi 6. Ketika dilakukan pemeriksaan, 5 dikurangi 6 menghasilkan minus 1. Karena hasilnya bernilai negatif, syarat melompat tidak lagi terpenuhi. Maka CPU mengabaikan perintah lompat dan melanjutkan perjalanan ke baris kode berikutnya. Kemudian tahap terakhir adalah penampilan hasil. Setelah berhasil keluar dari perulangan, program masuk ke tahap akhir untuk menunjukkan hasil kerjanya kepada pengguna. Kemudian pada alamat 13, CPU mengambil nilai akhir yang disimpan di dalam variabel sum, yang saat ini sudah bernilai 15, lalu menaruhnya di dalam akumulator. Kemudian pada alamat 14, CPU menjalankan perintah out yang berfungsi menyalin nilai 15 tersebut dari akumulator untuk ditampilkan pada kotak output yang berada di sisi kiri atas layar. Terakhir, pada output 15, CPU mengeksekusi perintah HLT atau halt. Perintah ini menginstruksikan seluruh komponen komputer untuk berhenti bekerja karena semua tugas program telah diselesaikan dengan sempurna. Oke, baik. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.